warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di sini saya akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi dan berkembang biak pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yang saya akan bahas ini yaitu bagian genitalianya. Di bagian genitalia terdiri dari dua bagian, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Genitalia eksternal. Genitalia eksternal adalah organ atau alat kelamin yang tampak dari luar. Genitalia eksternal ini dapat dilihat ketika wanita dalam posisi litotomi. Nah, genitalia eksternal ini berfungsi untuk kopulasi yang terdiri dari mons pubis. Mons pubis ini merupakan bagian atas yang menonjol. Umumnya ketika perempuan memasuki masa pubertas akan ditutupi oleh rambut kemaluan. Yang kedua ada klitoris, yang ini klitoris. Nah, klitoris ini adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Klitoris ini seukuran dengan kacang polong. Kemudian yang ketiga ada uretra. Uretra adalah tabung tipis yang terhubung ke kandung kemih untuk membantu urin keluar dari tubuh. Kemudian yang keempat ada vagina. Vagina ini jika dilihat dari luar disebut dengan lubang vagina. Vagina merupakan organ seksual pada perempuan, juga merupakan jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Kemudian yang kelima ada selaput darah. Selaput darah atau yang disebut juga dengan himen ini berfungsi untuk menyaring kotoran. Juga dia ini merupakan saluran menstruasi. Kemudian yang keenam ada labia mayora. Labia mayora merupakan bibir besar vagina yang terletak di bagian luar, yang berbentuk seperti pembungkus besar, berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Kemudian yang ketujuh ada labia minora. Labia minora merupakan bibir vagina kecil yang lebih kecil dari labia mayora. Labia minora ini berfungsi sebagai pelindung uretra dan vagina. Kemudian di genitalia eksternal ini terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Pertama-tama saya akan membahas kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin terletak di sini, di sisi vagina atau samping vagina. Nah, fungsi dari kelenjar Bartholin ini berfungsi untuk menstimulasi vagina. Kemudian yang kedua ada kelenjar skin. Kelenjar skin ini terletak di sisi atau samping uretra. Nah, fungsi dari kelenjar skin ini berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir. Baik, sebelum lanjut di sini saya akan lebih memperjelaskan lagi bagian organ genitalia internal. Nah, organ genitalia internal ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu di bagian genitalianya dan di bagian panggul. Nah, di bagian genitalia terbagi menjadi ovarium, tuba fallopi, uterus, dan serviks. Kemudian di bagian panggul ada yang namanya bagian panggul lunak dan bagian panggul keras. Nah, di bagian panggul lunak ini terdapat otot-otot atau yang disebut dengan muskulus. Yang kedua ada yang namanya jaringan dan yang ketiga ada ligamen. Kemudian di bagian keras panggul terdapat yang namanya tulang-tulang atau os dan sendi-sendi atau yang disebut dengan articulation. Kemudian selanjutnya saya akan membahas bagian genitalia internal. Genitalia internal adalah organ yang tidak tampak dari luar atau yang terletak di bagian dalam, yang terdiri dari uterus. Uterus juga disebut dengan rahim. Di sini ini tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin sampai dia siap dilahirkan. Kemudian yang kedua ada ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita, seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Kemudian yang ketiga ada tuba fallopi.
Tuba falopi ini berfungsi sebagai jalur sel telur yang dari ovarium menuju ke uterus saat terjadi ovulasi. Nah, di ovarium ini terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Kemudian yang terakhir, serviks. Serviks juga disebut dengan leher rahim. Serviks ini menghasilkan lendir. Selaput lendir ini berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu juga berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Panggul. Panggul keras. Yang terdiri dari pelvis mayor. Pelvis mayor atau panggul besar adalah bagian pelvis yang terletak di atas linea terminalis. Dan pelvis minor. Pelvis minor atau panggul kecil adalah bagian pelvis yang terletak di bawah linea terminalis. Secara garis besar, bagian-bagian panggul terdiri dari 4 bagian, yaitu 2 buah tulang cokse, 1 buah tulang sakrum, dan 1 buah tulang coksigis. 3 buah tulang cokse, os ilium, os ischium, dan os pubis. Di tulang ilium ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya crista iliaca bagian yang tebal ini. Kemudian ada spina iliaca anterior superior. Kemudian ada spina iliaca anterior inferior. Selanjutnya di bagian pubis yang terdapat ramus superior osis pubis, symphysis pubis, dan ada yang namanya ramus inferior osis pubis dan arcus pubis yang terdapat di bawah symphysis pubis. Selanjutnya di bagian ischium terdapat tulang yang namanya tuber ischiadicum. Kemudian yang menonjol ini spina ischiadica. Kemudian ada yang namanya acetabulum yang bolong ini. Kemudian ada yang namanya yang berlubang ini namanya foramen obturatum. Kemudian selanjutnya ke bagian belakang ada yang namanya sakrum. Ini sakrum. Kemudian yang menonjol ke bawah depan ini namanya coksigis. Tulang coksigis ini terdiri dari 3 sampai 5 buah ruas tulang. Di bagian sakrum terdapat foramina sacra iliaca anterior dan promontorium. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan articulation. Di sini yang pertama ada yang namanya articulation sacroiliaca yang menghubungkan tulang ilium dan sakrum. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya di sini articulation symphysis pubis. Selanjutnya yang terakhir ada articulation sacrococcygeal yang menghubungkan tulang sakrum dan tulang coksigis. Panggul lunak. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagian ligamen. Yang pertama, ada ligamen sacroiliaca. Posisi ligamen sacroiliaca ini di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Yang kedua, ada ligamentum sacrospinosum. Jadi, letaknya itu antara tulang sakrum ke spina ischiadica. Yang ketiga, ada ligamentum sacrotuberosum. Letaknya itu di tulang sakrum ke tulang tuberosis ischiadica. Yang keempat, ada ligamentum pubicum. Letaknya itu di depan tulang cokse kanan dan kiri. Jadi selanjutnya saya akan membahas bagian-bagian otot atau yang disebut dengan musculus. Nah, ada otot dasar panggul bagian luar itu, ada yang pertama itu namanya musculus pinterani externum. Yang kedua, ada yang namanya musculus bulbocavernosus. Nah, itu tuh yang melingkari vagina. Yang ketiga, ada yang namanya musculus perineal transversus superficialis. Nah, ada otot yang melingkari bagian vagina, tengah, dan anus. Yang pertama itu ada musculus iliocoxy. Yang kedua ada musculus ischiocoxy. Dan yang ketiga ada musculus perineal transversus profundus. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu musculus coccyx. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul terdiri dari 4 bagian, yaitu bentuk panggul ginekoid, bentuk panggul android, bentuk panggul antropoid, dan yang terakhir ada bentuk panggul platypeloid.
Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang bentuk panggul ginekoid. Ini bentuk panggul ginekoid. Nah, bentuk panggul ginekoid ini bentuknya hampir mirip dengan lingkaran. Bentuk panggul seperti inilah yang paling banyak ditemukan, dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Nah, bentuk panggul ginekoid ini spina ischiadicanya itu tumpul dan tidak menonjol, serta arkus pubisnya itu membulat. Kemudian yang kedua ada bentuk panggul android. Bentuk panggul android ini bentuknya hampir mirip dengan hati. Sakrumnya itu cenderung mendatar dan tidak melengkung, serta spina ischiadicanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Kalau pada wanita, bentuk panggul seperti android ini dapat mempersulit proses jalannya persalinan. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk panggul antropoid. Bentuk panggul antropoid ini bentuknya hampir mirip dengan segitiga. Lalu diameter transversal terbesarnya itu berada di bagian posterior, di dekat sakrum, dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Nah, bentuk panggul seperti antropoid ini bentuknya lebih banyak ditemukan pada pria. Jika pada wanita, bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki badan yang tinggi besar dan memiliki tungkai yang panjang. Kemudian yang terakhir ada bentuk panggul platypeloid. Bentuk panggul platypeloid ini bentuknya hampir mirip dengan oval. Lalu diameter transversalnya itu lebih besar daripada diameter anterior posteriornya. Terus bentuk sakrumnya itu cenderung mendatar. Nah, bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan baik pada pria maupun pada wanita. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Nah, pemeriksaan panggul luar ini bertujuan untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat memperhambat jalannya persalinan. Jadi, pemeriksaan panggul luar ini terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata externa, dan yang terakhir ada pemeriksaan lingkar panggul. Yang pertama, saya akan membahas distansia spinarum. Nah, pemeriksaan panggul distansia spinarum ini dilakukan pada spina iliaca superior inferior, dan jarak normal distansia spinarum ini adalah 23 sampai 26 cm. Kemudian yang kedua ada distansia cristarum. Distansia cristarum ini pemeriksaannya di bagian crista iliaca dextra dan sinistra. Jarak normal dari distansia cristarum ini adalah 26 sampai 29 cm. Selanjutnya, pemeriksaan conjugata externa. Pemeriksaan conjugata externa ini dilakukan dari ujung simfisis pubis dan ujung processus spinosus ruas tulang lumbal kelima. Jarak normal dari conjugata externa ini adalah 18 sampai 20 cm. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan lingkar panggul. Pemeriksaan lingkar panggul ini dilakukan dari atas simfisis pubis ke pertengahan spina iliaca anterior superior dan terakhir anterior mayor, sepihak dan melingkari ke seluruh panggul. Normal dari lingkar panggul ini adalah 80 sampai 90 cm. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.